sebenarnya kalau dibilang menurut orang karena aku masih banyak kali ya kasus-kasus beliau yang sebelum aku tuh lebih besar gitu loh. Karena kebetulan aja mungkin sekarang finalnya sama aku gitu. Beliau juga nggak masalahnya nggak cuman sama aku, dan sebenarnya sama aku juga kan bukan bukan ada masalah kan gitu kan. Sebelum-sebelumnya juga beliau ada masalah dengan yang lain dan itu cukup besar juga gitu loh. Ketika aku melihat, mohon maaf ya, apa ya, videonya Dr. Richard Lee ya, salah satu di YouTube siapa aku lupa itu, dan beliau mengatakan di situ seperti hal-hal yang beliau alami apa aja gitu. Di situ aku ngerasa sama ya gitu, kayak itu loh yang gue rasain juga gitu. Dan ketika ada penolakannya saya menolak untuk mengiyahkan keinginannya beliau, beliau ada sampaikan, kenapa kamu harus ngadu sama saya, emang saya siapa kamu. Itu tidak sesuai gitu loh dengan kenyataannya beliau dari awal gitu loh. Itu saya sempat kecewa juga. Iya betul, ada bukti berupa rekaman suara dan itu ada beberapa. Jadi Kim ini tidak berbohong. Enggak berbohong. Dan itu saya lakukan untuk memprotek diri saya. Karena belajar dari pengalaman yang sebelumnya gitu, lebih berhati-hati. Satu macam aja rayuannya tetap itu ngajak nikah. Cuman karena akunya terlalu apa ya, bisa dikatakan terlalu muak dan gak mau dengar, dan itu bukan hal yang aku inginkan gitu. Hampir setiap hari, risih banget, risih, stres, nggak tahu harus ngapain karena ngerasa posisi aku juga serba salah gitu loh, maju kena mundur kena, yang sehingga menjadikan aku tuh setiap hari tuh aku nangis, bahkan aku sampai teriak-teriak histeris, dan saksinya itu manajer aku sendiri. Ya contohnya beliau ada bilang di situ kalau beliau sayang sama saya, terus juga beliau ada bilang udahlah sama saya aja kayak gitu-gitu. Terus ada juga bilang ya hanya beberapa contoh ya, seperti bilang bisa nggak coba untuk menerima saya. Dengan tegas di situ aku bilang bahwa aku tidak bisa ditekan seperti ini, dan bisa-bisa ada di situ ada perkataan aku di rekaman itu, bisa-bisa aku beneran bunuh diri kalau ditekan terus seperti ini. Yang beliau sampaikan dari awal, beliau akan kasih saya perlindungan, baik itu perlindungan tau lah istilahnya keamanan di dunia entertain dan lain-lain. Tapi kenyataannya adalah selalu takut kalau beliau ngomong di media tuh kayak, hah, takut salah. Aku kan selama ini sebenarnya komunikasi jarang juga sama beliau, tapi aku nih liatnya pasti ada statement baru, ada video-video baru tentang aku gitu. Jadi kayak, duh apalagi sih ini gitu, nggak ada dia sharing sama aku, yang ada hanya ketik undangan preskon, mungkin itu orang lain juga dapat kali ya, bukan hanya aku gitu. Tahu-tahu preskon aja, tahu-tahu preskon. Sebelumnya kita juga ada ngobrol dan tidak ada kesepakatan kita untuk mengeluarkan kata-kata itu gitu loh. Pelecehan seksual itu, intinya itu bukan dari mulut saya gitu aja. Berhadapan dengan hukum, siapa sih yang nggak dak dikduk hatinya gitu. Tapi dengan adanya uh, uh, lawyer-lawyer yang sekarang mendampingi aku, jauh lebih tenang, jauh lebih yakin. Seperti yang kalian lihat juga, aku bisa bergerak dengan leluasa, bisa bekerja dengan leluasa, bisa senyum juga gitu loh. Kalau sekarang jauh lebih fresh, pikiran juga udah istilahnya tuh kayak beban ini dikasih ke mereka, dan mereka dengan senang hati menerima beban itu gitu loh, untuk menyelesaikan. Aku nggak ada komunikasi sama beliau, nggak ada sama sekali. Tapi akan ada kemungkinan untuk berdamai kan? Yang kita inginkan ya semuanya baik-baik aja. Kalaupun misalnya ada jalan keluar untuk berdamai, semua baik-baik aja, ya kenapa enggak gitu. Sejauh ini kita masih ngikutin proses hukum, kita juga masih
mungkin akan ada panggilan selanjutnya gitu, kita masih nungguin. Ya kalau ya kita maunya nggak sampai sejauh itu.